Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Mulai public access buat Bapak Ibu yang melalui web sama bisa yang menyimak dari paparan kami. PT Pacific Sajik Financial, misalnya latar belakang kami disampaikan pada Peduli dan pada tahun 1989 atas nama PT Citra Mas yang berubah PT Pacific Sajik Financial ketika pada tahun 2010 3 November. Kemudian Persero melakukan penawaran uang terbatas pada tanggal 18 Desember 2022, dilanjutkan dengan penawaran umum terbatas penawaran umum saham perdana pada tahun 2022, dan kemudian dilanjutkan dengan penawaran umum terbatas 1 dalam rangka hak memasang efek terlebih dahulu saham sebanyak 2.475.475.000 lembar saham SPB. Dan pada tanggal 30 September 2016 melakukan penawaran umum terbatas 2 dalam rangka menerbitkan HMETD sebanyak 8.821.496.250 lembar saham SPB. Dan pada PT2 melekat sebanyaknya 980.166.250 lembar waran seri 2 atas nama yang diterbitkan menyertai saham tersebut. Tahun 2021 Persero menerbitkan MTN Medium Term Note Financial 1 tahun 2021 dengan jumlah pokok MTN sebesar 400 miliar. Yang waktu 5 tahun dengan bunga MTN 9,75%. Susunan pengurus Persero dengan Komisaris Pak Agus Herlambang, Komisaris Independen Bapak Alian Tani, Direktur Utama Bapak John Adijaya, dan Direktur saya Wian. Persero melakukan penyertaan investasi modal pada 4 entitas anak, yaitu PT Pacific Capital Investment (PCI), perusahaan yang bergerak dalam bidang manajer investasi, dan Pacific Sekuritas Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam bidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek. PT Pacific Multi Finance, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan keuangan dan lembaga pembiayaan. PT Pacific Sajik Invest yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan mengelola jasa di bidang asuransi jiwa konvensional dan syariah melalui entitas anak, yaitu PT Pacific Life Insurance dan PT Pacific Life Insurance Syariah. Dan data pemegang saham per 31 Desember 2005, Pan Pacific Invest nama sebesar 27,84%, Pacific Seluruh Korpora 9,42%, masyarakat 62,7%. Kinerja Persero, aset pada tahun 2025 besar 8 dalam kita 2025 pada 8.518.854, dan liabilitas sebesar 5.305.767.000, dan ekuitas 3.213.087.000. Laporan rugi dan penghasilan konsolidasian. Pendapatan usaha tahun 2025 2.031.000.000, beban usaha 1.833 triliun, laba usaha 192 miliar, beban lain-lain sebesar 83 miliar, laba sebelum pajak penghasilan 109 miliar, dan beban pajak penghasilan 5 miliar. Untuk laba tahun berjalan dapat diatributkan kepada pemilik entitas induk sebesar 97 miliar, 8. Untuk kepentingan non pengendali sebesar 6 miliar. Laba per saham 8,32 miliar. Rasio keuangan untuk rasio laba terhadap aset yaitu ROA 1,22 pada tahun 2025. Rasio laba terhadap ekuitas 3,23,
kemudian rasio laba terhadap total pendapatan 5,12. Sedang rasio liabilitas terhadap total aset sebesar 62,28. Rasio liabilitas terhadap total likuiditas 165,13. Dan grafik kinerja perseroan pada tahun 2023 ke 2020 untuk likuiditas dan asetnya ada peningkatan dari 2023 2 triliun, 2, dan 2024 2,4 triliun, 2025 3,2 triliun. Sedangkan liabilitasnya tahun 2003 4,4 triliun, 2024 4,8 triliun, 2025 5,3 triliun. Sedangkan aset untuk tahun 2023 ada 6,7 triliun, 2024 7,2 triliun, 2025 8,5 triliun. Untuk kinerja perseroan tahun 2023 beban usahanya pendapatan usaha 2023 2,1 triliun, sedang beban usahanya 1,9 triliun. Tahun 2024 pendapatan usaha 2,0 triliun, sedangkan beban usaha 1,8 triliun. Tahun 2025 pendapatan 2,03 triliun, sedang beban usahanya 1,83 triliun. Pada tahun 2025 perseroan mencatatkan sedikit penurunan pendapatan tadi 1,27%, sehingga dibuka menjadi 2,3 triliun dari 2,06 triliun pada tahun lalu. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan hasil investasi dan jasa asuransi sepanjang tahun pelaporan. Perseroan mencatatkan penurunan beban usaha sebesar 2,48% dari 1,88 triliun di tahun 2024 menjadi 1,84 triliun di tahun 2025. Penurunan tersebut sejalan dengan menurunnya beban administrasi dan umum sebesar 24,7% dari 105,57 triliun menjadi 79,5 miliar. Tantangan dan upaya perseroan. Perekonomian global pada tahun 2025 berada dalam fase perlambatan yang disertai meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan proteksionis Amerika Serikat, termasuk penerapan tarif impor universal sebesar 10%, serta tarif resiprokal terhadap jumlah mitra dagang utama sejak tahun 2025. Di saat yang sama, konflik geopolitik yang berkepanjangan seperti perang Rusia-Ukraina dan eskalasi ketegangan di Timur Tengah turun memperdalam fragmentasi ekonomi global. Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 5,11% pada tahun 2025 dan inflasi yang terjaga pada level 2,92%. Kondisi ini mencerminkan stabilitas makroekonomi yang relatif kuat serta efektivitas koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan ekspansi ekonomi. Strategi pengembangan usaha perseroan pada tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan dinamika industri jasa keuangan yang kian kompetitif, perkembangan teknologi, serta kebutuhan pasar yang terus berubah. Upaya pengembangan diarahkan pada penguatan kapasitas internal, optimalisasi portofolio bisnis, serta pemanfaat peluang baru yang selaras dengan arah pertumbuhan jangka panjang. Dengan pendekatan yang terukur dan adaptif, strategi ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan kinerja sekaligus memperluas kontribusi perseroan di industri keuangan nasional. Demikian paparan kami. Kami persilakan Bapak Ibu yang hadir secara online untuk mengajukan pertanyaan. Terdapat pertanyaan Pak dari pemegang saham atas nama William dari investor. Strategi perseroan untuk peningkatan nilai probabilitas.
Langsung dijawab saja, Pak. Profitabilitas. Probabilitas. Mungkin typo ya, Pak? Iya. Kemungkinan typo, Pak. Ada pertanyaan dari William investornya tentang strategi personal untuk meningkatkan Profit. mungkin profitabilitasnya ini. Gimana? Jadi pas Apik ya, fasilitas financial ketiga itu ada 4 anak perusahaan yang bergerak di sekuritas, ada di untuk yang tujuh ada di asuransi jiwa, serta ada untuk multi finance, serta yang fund manager. Itu masing-masing ada punya strategi. Sedang untuk asuransi jiwa yang merupakan kontributor utama dari fasilitas finansial itu sekitar 80%, antara 79-80% utama pendapatnya berasal dari asuransi jiwa. Akan lebih mengandalkan dari pendapatan dari premi asuransi jiwa yang pada tahun 2000 sedikit penurunan, tapi ya, dengan keadaan tahun sekarang ini kemungkinan juga kita ada agak berat, jadi tapi ya, ada keyakinan untuk anak perusahaan Pacific Life Insurance untuk bisa mempertahankan kinerjanya. Itu lebih menuju ke untuk pangsa pasar yang tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi perekonomian nasional yang sekarang ini yang agak berat, jadi yang untuk Pacific Life Insurance tidak terlalu berharap mendapat tambahan dari pangsa pasarnya, tidak akan terlalu banyak, ini targetnya sekitar 5%. Kemudian untuk multi finance sudah mulai melakukan pembukaan cabang-cabang, jadi bukan cabang di kantor cabang di beberapa kota seperti di Surabaya, di Bandung, dan di Jakarta ada beberapa tempat. Itu lebih untuk ke retailnya, jadi Mana ini? untuk pinjaman seperti multiguna yang lebih banyak untuk mobil-mobil peminjaman untuk pembelian mobil-mobil bekas. Itu mungkin secara garis besar itu strategi dari perseroan, menggunakan dari anak perusahaan di insuran serta multi finance. Sedangkan untuk sekuritas dengan ada mulai membaiknya pada berakhir-akhir saat ini, mudah-mudahan pendapatan dari transaksi sekuritas juga masih cukup menyumbang dari pendapatan perseroan secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Luci. Baik, Pak. Baik, Daniel, analis Apik. baik. Saya yang akan jawab, Pak. Boleh, Pak, Daniel, silakan, Pak. Ya. Dia pertanyaan dari Saudara Daniel. Pertanyaan pertama, manajemen melaporkan slide 5 dan 18 bahwa MTN senilai 400 miliar dengan bunga 9,75 itu berarti tahun ini jatuh tempo. Ya betul, Pak. Jatuh tempo sekitar bulan September. Di tengah dinamika suku bunga dan pelemahan rupiah saat ini, bagaimana strategi pelunasan atau refinancing yang sudah disiapkan manajemen? Kesiapan kami saat ini, sebagaimana Bapak bisa lihat, ada akun investasi. Jadi saat ini yang akan kami lakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi adalah menjual sebagian investasi pada rekening tersebut, Pak Daniel. Pertanyaan nomor 2, manajemen melaporkan slide 12 dan 15 bahwa pertumbuhan ekuitas
30,34% di tahun 2025. Utamanya didorong penghasilan komprehensif lain, bukan laba berjalan. Bisa jelaskan apakah ini bersifat unrealized gain yang berpotensi terkoreksi atau sudah permanen? Betul, Pak. Tambahan yang pertumbuhan ekuitas itu dihasilkan oleh penghasilan komprehensif lain. Memang, Pak, dengan risikonya karena ini bersifat unrealized gain, jadi ada koreksi, ada kemungkinan naik turunnya memang, Pak, betul. Pertanyaan nomor 3, manajemen melaporkan slide 12, 16, 17 bahwa laba naik meski pendapatan turun 3 tahun berturut-turut. Ditopang penurunan beban administrasi 24,7%. Apakah efisiensi ini bersifat struktural dan berkelanjutan? Ya, Pak. Untuk beban administrasi ini kita sesuaikan dengan situasi dan tentunya ini merupakan proses berkelanjutan, Pak. Kondisi ekonomi pasar nggak bagus. Boleh langsung ke, terima kasih Pak Johan atas jawabannya. Boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Mark. Apakah ada kebijakan Iya, Boleh. terkait dengan hasil RUPS, apakah ada kebijakan soal pembagian dividen? Ya. Jika iya, mohon disampaikan dan informasi lengkapnya. Jadi sebagaimana kita sampaikan bahwa tahun buku 2025 tidak ada pembagian dividen. Dengan tren kenaikan suku bunga acuan nilai tukar rupiah yang fluktuatif, bagaimana dampaknya pada bisnis perseroan? Ya, tentunya kenaikan yang fluktuatif ini kita akan sesuaikan dengan kondisi produk-produk kita, juga pinjaman-pinjaman kita, Pak. Dan ini biasa kita lakukan penyesuaian melihat situasi dan kondisinya tentunya. Nomor 3, berapa target top line dan bottom line perusahaan di tahun ini dan Kenapa ya? dan apa ya? Ya, target berapa? Target top line dan bottom line Ya, sesuai, sebentar, maaf. top line tuh Top line itu berarti ini, Pak, ya, pendapatan usaha kita sesuai cash flow projection kita. Kita untuk tahun 2026 pendapatan usaha kita proyeksikan akan tumbuh 9%. Dan untuk bottom line-nya, laba usaha, itu kita projectionnya adalah sekitar 67%, Pak, akan mengalami kenaikan. Oh, target ya. Ya, 6,7. iya. Jadi kita kalau di laba usaha di 2025 192 miliar, kita prediksi sekitar 300-an miliar, Pak. Jadi sekitar 65-67%, iya. Jadi ini target kita, Pak, projection. Ya, bottom. Saya rasa itu ya, pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih, Kak Uci. Baik, Pak John, terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari pemegang saham yang hadir pada public expose hari ini Pak. Pak Wiyana boleh ditutup. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir di paparan publik PT Pacific Strategic Financial. Sehubungan dengan tidak ada pertanyaan lagi, maka saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.